Shalom, selamat malam, senang sekali bisa program ya, yang sudah perubahan lagi. Tidak ada kebijakan khusus dalam. Nah, ada kesan saya share yang sudah lewat gitu. Itu per hari ini saya renungkan tanya ya, tetap ada renungan. Episodenya akan berbeda ya. Untuk malam itu akan bernomor genap dan yang dan akan selanjutnya. Saudara, saya juga isi ini itu yang urgent saat ini ya, mulai dari secara khusus sebenarnya lebih ke videonya ya, dengan kondisi ini hanya memaksimalkan apa tentu dengan video juga jauh lebih baik ya. Untuk kamera ya, ini saya bisa ya scale-nya berbeda, ada kiri ada yang yang laptop ya yang sekarang pas dan saya ya, dan sekarang bisa lebih jadi hidup dalam dua saudara ya, kita coba ya Tuhan ya, yang saya katakan buat terobosan mau kan ya, besok bilang sedikit ya, tujuannya sekali lagi ini lebih ke menyajikan enak dari lebihnya tujuannya, karena firman Tuhan itu sesuatu yang akan harga segalanya adalah kekuatan kita, yang memberikan kekuatan bagi kita berdiri tengah-tengah. Sebab itu saya satu motif saya ajarkan kejadian sampai apa, saya firman Tuhan itu berkuasa mengubah hati saya, membuatkan hibur saya. Amen. Dan malam hari ini seperti yang saya katakan, jawab pertanyaan ya, pertanyaan yang mana yang lebih dekat Yesus, apa berbicara ke Yesus dan nilai. Sebelum kita apa yang baik dalam nama ajar firman Tuhan ya, menurut kami terima kasih dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, kita malam hari ini kita akan menjawab pandangan mana yang lebih dekat, apa berbicara ke atau Allah sedang memilahi ya, salah dengan metode
gramatikal ya, jadi jawab gramatikal. Karena ada beberapa hal yang mau saya tegaskan gramatikal. Lihat siapa siapakah sesungguhnya. Saya mau jelaskan ada beberapa poin di sini. Baik, yang pertama di sini kita bisa melihat Vayomer Adonai Elohim, dan Tuhan Allah berkata. Nah, kalau saudara mengikuti renungan ini, saudara masih ingat bahwa dalam Kejadian 1 dikatakan Elohim itu selalu menggunakan kata, meskipun Elohim itu sendiri belajar sedikit sama. Oke, kita buktikan ini tunggal ya, kita kerja Wayomer ya, Nai Elohim tunggal. Sekalipun kalau kita lihat secara perhatikan di sini, ini Adonai ini adalah bentuknya singular, kemudian Elohim itu adalah plural atau jamak. Jadi Nai Elohim dan Allah yang tunggal dan plural. Jadi secara gramatikal Allah yang kita secara gramatikal dia adalah kompleks, ya, irregular. Kenapa irregular? Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 Elohim yang jamak jaya. Di sini Adonai Elohim yang plural, yang jamak dan tunggal, yang singular dan plural menggunakan kata kerja yang sekalipun Elohim itu bentuk ruler, dianya kita ini Allah di sini akan yang tunggal pun Allah ruler dalam plural of majesty, jadi jamak di dalam. Kemudian kata yang krusial yang kita bahas di sini adalah kata kita. Itu artinya. Nah, kalau saudara perhatikan secara gramatikal di sini, ini pronounnya atau orangnya itu orang yang siapa itu orang yang dalam saya. Jadi dari gramatikal ini, kalau di dalam konsep bahasa Indonesia, yaitu saya dan beberapa orang yang ada bersama saya. Kalau orang yang ada di luar, ya saya katakan kalian. Maka di sini dikatakan pas di sini, kita itu saya dan orang yang ada di sekitar. Ini apa? Adonai Elohim. Dia dikatakan sebagai orang pertama ya, yang berbicara kepada orang banyak yang ada di luar. So, objek yang banyak. Tadi saya jelaskan secara saya klarifikasi sekali lagi.
Allah yang jamak berbicara kepada objek yang plural. Lah di orang pertama tuh berbicara kepada orang yang jamak yang ada di sekitarnya tadi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa pahami saya dan orang yang ada di. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya dalam kata kita ini murni adalah ketiga pribadi. Sekali lagi, seandainya dalam kata kita murni ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan maka gramatikal harusnya berubah, harusnya tidak berubah lagi. Kalau seandainya ya, yang berbicara ini adalah Allah Bapa, maka gramatikalnya nggak bisa berubah. Nah, kita melihat ya, Adonai Elohim, lagi Adonai Elohim, dia gunakan atau misalnya sebagai subjek murni ya, sebagai subjek murni, dia akan selalu menjadi orang ketiga. Ya, benarkah? Oh, ya di sini. Ini dia maskulin, singular. Yang maskulin, plural. Nah, kita lihat ketika menggunakan kata kerja dia apa? Third person. Third person. Dalam kata kerja dia akan third person. Secara khusus dalam konteks lihat, jika Tuhan sendiri melakukan satu pekerjaan, maka dia akan menggunakan third person. Ya. Kalau di sini tadi kita lihat dia posisi first person. Oke. Ini ya first person. Berarti apa? Allah diposisikan sebagai orang pertama berbicara ke yang ruler. Siapakah yang ruler di sekitar? Jadi secara gramatik kita bisa menyimpulkan bahwa kata kejadian 3 ayat 22 sampai yaitu Allah berbicara pada bidang ilahi. Tapi ingat, berupa lagi hanya deklarasi. Jadi Allah sedang mendeklarasikan bahwa Adam dan Hawa sudah menjadi serupa. Adam tadinya dia hanya mengetahui yang baik. Sekarang dia mulai sedikit. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 24. Ya,
24. Nah, kita perhatikan di sini. Seperti yang saya katakan tadi, ia di sini adalah third person singular. Ya, third person singular. Nah, siapa? Maka yang mengusir itu adalah Adonai Elohim, bukan kita, bukan mereka. Jelas Allah sama polanya seperti yang ada di dalam, ya. Sekali lagi kalau Anda perhatikan di sini, jelas yang mengusir itu adalah Allah, dan mereka. Jadi ini sama polanya yang ada di dalam Kejadian 1 ayat. Dalam ayat 26 Allah memberikan deklarasi, dan di ayat Allah hal yang sama. Ayat 22 Allah mendeklarasikan, kemudian ketika mengeksekusi, ya, ketika mengusir, ya, tidak mengusir rame-rame Allah. Jadi cara gramatikal yang Kejadian 3 ayat 22 sampai 20. Nah, apa itu yang nilainya? Kita akan. Halo, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.